lagi dengan Leselingke, Genesis, Coba dan Kayla di Ibadah Sekolah Minggu GKA Elyon versi online. Sebelumnya mari kita bersama-sama persiapkan hati kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kalau hari ini kami bisa bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Kami mohon kiranya Tuhan yang layakkan setiap kami. Kami juga ingin membuka mulut kami, memuji nama Tuhan. Kiranya Tuhan yang berkenan akan puji-pujian yang akan kami naikkan. Kami juga berdoa kiranya firman Tuhan yang ditabur pada hari ini tidak sia-sia, tetapi boleh tumbuh di dalam hati kami dan boleh berbuah suatu menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Laushe, kita jalan-jalan yuk deh. Iya Laushe, kita melihat pemandangan yuk. iya sambil menghirup udara segar dan menikmati ciptaan Tuhan. Usul bagus ini, mumpung cuacanya lagi cerah ya. Ayo kita siap-siap berangkat ya. Yes. Ayo, yeay. Wah, kok bagus ya? Udaranya segar. Shh, dengerin, ada suara burung-burung berkicau. Iya. Tuhan menciptakan dunia ini dengan sangat indah. Mari kita nikmati keindahan ciptaan sambil memuji nama Tuhan. Benar, kalian juga pasti masih ingat ya bahwa Tuhan menciptakan langit dan bumi beserta segala isinya secara teratur. Dan kalian tahu nggak ciptaan apa yang paling spesial? Jangan tahu. Manusia.
betul. Jovan tahu nggak siapa manusia pertama yang diciptakan Tuhan? Tahu nggak siapa namanya? Pasti tahu namanya Adam Dan Hawa. Ya benar. Iya, betul sekali. Tuhan juga memberikan anak-anak kepada Adam dan Hawa. Wah, sekarang mereka menjadi sebuah keluarga yang lengkap ya. Ada ayah, ibu, dan anak-anak. Seperti lagu yang akan kita pujikan sama-sama ini. Bahwa Tuhan menciptakan segala sesuatu dan memelihara segala ciptaannya. Mari kita pujikan sama-sama ya. Kita pujikan sama-sama sambil semangat ya. He's got the whole world in his hands. 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 He's got you and me, Father, in his hands. He's got you and me, Mother, in his hands. He's got you and me, brother, in his hands. He's got the whole world in his hands. He's got the little tiny babies in his hands. He's got the little tiny babies in his hands. He's got the little tiny babies in his hands. He's got the whole world 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 in his hands. Jovan, Kayla, hari ini kan birthday-nya Lo Selingke. Kita kasih surprise yuk. Yuk kasih surprise ke Loveling. Ayo. Iya, kalian juga mau Oke. kasihin puding untuk Lo Selingke. Oke, kalau gitu Cici dekor ya, Cici dekor. Jovan mau ngapain? Mau kasih kartu. Oh, oke. Kita mau kasihin Lo Selingke puding. Oh, oke. Good. Surprise! Happy birthday! Aduh, thank you loh ya. Kalian kok bisa ingat sih kalau hari ini loh ulang tahun. Aduh, thank you ya loh, jadi terharu loh. Ini kok cek bagus sih, ini siapa yang dekor? Aku Laoshi, kan hari ini Laoshi birthday, jadi aku dekor dong. Oh iya, thank you ya Jen ya. Lose, kita juga bikin puding ini untuk Lose. Ini buat Lose. Iya, Lose. Kela bikin sendiri. Hah, Kela bikin sendiri ini. Ah. Aduh, thank you loh Kela, jadi repot-repot. Ini baunya kok wangi sekali, pasti enak ini rasanya. Thank you ya. Jovan, kasihin kartu. Ada kartunya juga. Oh. Dari Jovan. Iya. Aduh, thank you ya. Lo baca dulu ya. Wah, bagus ini. Ada butterfly. Iya, ada kupu-kupunya, ada hatinya, ada wishisnya juga. Thank you ya. Loh, tapi ini kok ada coretannya, Ju? Oh, itu kayak estetik loh. The aesthetic of the fake out. Oh, Fake out aesthetic. Kayak itu kayak dicoret, tapi itu kayak untuk kelihatan itu fake. Tapi itu beneran real. oh bukan dicoret karena bekas gitu, bukan? Enggak, Oh enggak. iya, thank you ya buat kartunya ya, Jo ya. Sebentar, Losu keluar dulu ya. Ada telepon ini. Nanti Losu datang lagi ya. Sebentar ya, tunggu di sini ya. Oke, Laoshi. Hai, have a good call. Sebenarnya Lausha nggak suka sama kartunya Jovan. Ya kan, memang kan ini kan bekas, tapi kan masih ada butterfly-nya, ada heart-nya, ada wishes-nya. Bagus sih, Jo. Tapi kan ini kan ada coret-coretannya. Lebih baik kamu bikin sendiri birthday card-nya. Kenapa kok kamu mau mendengar kartu saya? Puding ini loh, nggak enak. Saya return to eat garbage. Loh, kok jadinya marah-marah sih, Jo? Nggak betul nih, kamu jahat. Jangan ngomong tentang kartunya saya. Loh. Kenapa jadi bertengkar ini? Memang kita kalau kasih seseorang sesuatu, kita nggak boleh sembarangan, harus yang bagus. Karena pemberian kita menandakan ketulusan hati kita. Jejen jadi ingat tentang kisah Kain dan Habel, anak Adam dan Hawa, ketika mereka memberikan persembahan kepada Allah. Ayo kita dengarkan Laushe Landan yang akan membawakan firman Tuhan mengenai ini.
sebelum itu kita persiapkan hati kita ya. Kita pujikan, siapkan hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Halo adik-adik, selamat berjumpa kembali bersama Lause di tahun yang baru ini. Wah, tidak terasa ya, kita sudah hampir 2 tahun ibadah secara online. Nah, kita pun sudah hampir menjalani 1 bulan pertama ini di tahun 2022 ini habis. Dan tentunya kalian mungkin sudah ada yang begitu excited ya. Ini akan menghadapi apa ini? 2 hari lagi, hari Senin yang akan datang. Nah, siapa yang sudah siap-siap dengan baju baru? Siap terima angpau? Nah, Sabeng yuk. Beberapa minggu yang lalu kita sudah membahas banyak tentang Allah dengan karya penciptaannya. Nah, sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih jikalau pagi ini kami kembali boleh beribadah di hadapan-Mu. Kami bersyukur Bapa jikalau kesempatan ini boleh Kau berikan kepada kami. Kami bersuka cita jikalau kami tadi telah menyembah Engkau, memuji nama-Mu. Dan sebentar lagi Bapa pimpinlah hamba-Mu dalam penyampaian firman. Kiranya Engkau sendiri yang mau mengurapi bibir hamba-Mu ini supaya hamba-Mu yang lemah dan terbatas ini dapat menguraikannya menjadi hikmat bagi anak-anak semua. Terima kasih Bapa. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
Nah, adik-adik, di minggu-minggu yang lalu kita sudah belajar bagaimana Allah menciptakan seisi dunia dengan alam semesta ini. Ada berapa hari Allah menciptakan? Tentunya kita ingat. Berapa? 7 hari? Betul? Ah, enggak ya. Ada 6 hari Allah menciptakan alam semesta ini, dunia beserta isinya. Allah menciptakan terang, Allah memisahkan langit dan lautan. Allah juga menciptakan tumbuh-tumbuhan, tata surya, hewan-hewan di laut, di udara, dan juga yang terakhir Allah menciptakan manusia. Manusia sebagai ciptaan Allah yang terakhir adalah ciptaan yang sangat mulia. Nah, Allah melihat bahwa semua ciptaannya itu adalah baik adanya. Bahkan ketika Allah mencipta, Allah melihat semua selalu dikatakan baik adanya. Dunia waktu itu keadaannya sangat baik. Sampai pada waktu Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa. Maka ketika Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, ia membawa semua keturunannya dan dunia ini menjadi berdosa. Nah, ketika itu sebelum Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, Allah telah memerintahkan supaya Adam dan Hawa beranak cucu dan memenuhi bumi. Nah, Allah mengaruniakan anak-anak kepada Adam dan Hawa. Kain dan Habel adalah orang-orang pertama yang dilahirkan dengan natur dosa yang disebut dengan dosa asal. Kain tumbuh menjadi seorang petani dan Habel tumbuh menjadi seorang peternak. Sejak kecil tentunya Adam dan Hawa telah mengajarkan kepada Kain dan Habel untuk selalu taat dan menyembah Allah. Tetapi karena natur dosa, yaitu dosa yang sudah diwariskan oleh Adam kepada Kain dan Habel, menyebabkan Kain mempunyai pemikiran dan sikap yang berdosa. Ia selalu ingin memberontak melawan Allah. Sehingga ketika pada waktu tiba saatnya mempersembahkan korban, Kain dan Habel sama-sama membawa korban dari hasil mereka. Kain sebagai seorang petani tentunya dia membawa hasil dari tanaman, tumbuh-tumbuhan yang dia panen. Dan dia bawa kepada Allah. Demikian juga Habel membawa korban persembahannya, yaitu ternak, anak sulung yang dibawanya kepada Allah. Dan ternyata, siapa yang tahu, korban persembahan Habel ini berkenan kepada Allah. Seperti ada tertulis di dalam Ibrani pasal 11 ayat 4. Ayo kita baca ya. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu, ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman. Ia di sini siapa Bung Yu? Habel masih berbicara sesudah ia mati. Ketika Kain mengetahui bahwa Allah menolak persembahannya, wah, Kain langsung merasa tidak senang
dia langsung, ya mungkin seperti kita ya, kalau kita misalnya, oh ternyata kita hasil karyanya kurang baik Siobeng Yu. Mungkin kita langsung cemberut. Langsung kita merasa di dalam pikiran, ini tidak adil. Allah ini tidak benar. Masa Kain ditolak, tapi Habel diterima. Apa lebih baiknya Habel? Nah, Kain tidak mengerti apa yang menyebabkan dia itu ditolak oleh Allah. Sebenarnya Allah menolak Kain itu karena Kain tidak secara benar, tidak dengan iman yang benar membawa persembahannya kepada Allah. Sehingga ketika Kain ditegur, di dalam Kejadian pasal 4 ayat 6 dan 7, Allah mengatakan, "Mengapa Kain hatimu begitu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau. Tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Allah sudah mengingatkan kepada Kain supaya ia bertobat, supaya ia mengerti alasan kenapa Allah menolak persembahannya. Tapi Siobeng Yu, sayang sekali ya, Kain tidak mendengarkan itu. Kain tidak berbalik meminta ampun kepada Allah. Mungkin Kain itu kalau ditegur itu merasa, Allah itu ngerti apa? Kan aku sudah mempersembahkan. Yang penting aku sudah memberikan persembahan. Bahkan bukan persembahan yang jelek loh ini. Kenapa Allah tidak mau terima? Nah, mungkin Kain tidak mengerti bahwa sesungguhnya yang diterima Allah adalah hati yang bertobat. Hati yang penuh dengan permohonan ampun. Karena itulah yang terjadi kepada Habel. Nah, adik-adik, seringkali dosa itu tidak langsung terjadi. Misalnya ya, kita marah, terus langsung kita pukul orang. Nah, itu seringkali tidak demikian. Dosa itu seringkali terjadi karena hal yang kecil-kecil kita pupuk, kita sirami terus. Sama seperti biji. Siobeng Yu tahu, biji itu kalau disiram, nah seperti tanaman ini, itu tidak langsung lau setaruh tanaman ini, hari ini lau setaruh, terus besok sudah langsung berbuah, sudah langsung tumbuh. Enggak ya, tapi lau perlu apa? Lau perlu kasih siram terus. Setiap hari mungkin butuh waktu, seminggu, 2 minggu, baru kemudian muncul sedikit tampak. Tambah hari, tambah besar. Dan kemudian tiba waktunya kalau itu terus dipupuk, akhirnya tumbuh menjadi perbuatan dosa. Karena sudah cukup dia akan membuahkan dosa. Demikian juga dengan Kain. Ketika ia mendapatkan teguran daripada Allah, ia tidak mau bertobat. Sehingga akhirnya Kain melakukan tindakan dosa. Apakah itu Siobeng Yu? Dia membunuh Habel. Nah, bagaimana dengan Habel? Habel juga sama Siobeng Yu. Dia lahir dengan natu dosa. Bukan berbeda loh ya. Habel sejak lahir dia juga membawa dosa asal. Dosa yang diwariskan oleh Adam itu. Tetapi berbeda dengan Kain, Habel mendapat anugerah dari Allah untuk percaya akan kedaulatan Allah. Sehingga membawa Habel mempunyai sikap yang taat, yang mau taat kepada Allah. Dengan demikian,
Habel bisa percaya akan kedaulatan Allah dan dia bisa tunduk kepada Allah. Sedangkan Kain dan keturunannya yang memberontak melawan Allah, meninggalkan Allah, itu juga sama Siobengyu. Dia juga diciptakan dengan gambar dan teladan Allah juga. Dia bukan diciptakan berbeda. Jangan berpikir, wah memang berarti Allah menciptakannya berbeda. Allah itu tidak ada sejak semula. Tidak demikian Siobengyu. Allah menciptakan Kain sama dengan Habel. Sesuai gambar dan teladan Allah. Yang berbeda adalah anugerah yang diberikan kepada Allah. Nah, Kain dengan ciptaan yang sesuai dengan gambar Allah menjadi penata layan atas semua ciptaan Allah. Dia diberikan apa sih Bung Yu? Dia diberikan berkat-berkat dan juga perlindungan dan rahmat yang sama sehingga Kain bisa mempunyai keterampilan dan kemampuan membangun kota dan peradaban. Keturunan Kain itu sangat luar biasa loh Bung Yu. Mereka membangun kota, membangun peradaban dengan sangat maju. Karena Allah juga menciptakan dia dengan gambar dan teladan yang sama dengan Allah, tidak berbeda. Seperti ada tertulis di Matius 5 ayat 45. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan yang tidak benar. Nah, ketika itu Kain mendapatkan anugerah, dia bisa juga membangun peradaban. Itu menjadi anugerah umum. Anugerah umum itu Bung Yu diberikan kepada orang percaya dan orang yang tidak percaya. Bagaimana dengan Habel? Dengan kematian Habel, seorang yang berdosa tapi mendapat anugerah untuk berkenan kepada Allah. Apakah berarti rencana keselamatan yang sudah dijanjikan Allah? Ingat pada pelajaran yang lalu, bukankah Allah menjanjikan keselamatan dari keturunan perempuan? Apakah itu nantinya akan gagal? Karena yang berkenan ini Habel. Dan Habel kemudian meninggal. Tidak ya Bung Yu. Allah terus, rencana Allah tidak gagal. Rencana keselamatan Allah dilanjutkan melalui Set. Adam dan Hawa diberi lagi seorang anak yang bernama Set. Melalui Set dan keturunannya, Allah memberikan anugerah khusus. Tadi anugerah umum, sekarang anugerah khusus. Apakah anugerah khusus? Anugerah khusus adalah anugerah iman yang diberikan kepada manusia sehingga kita dapat beriman dan percaya kepada Yesus Kristus. Yaitu dengan melalui kematian dan kebangkitan Yesus pada hari yang ketiga, kita mendapatkan pengampunan dosa dan kembali diperdamaikan dengan Allah. Kita yang sudah terpisah karena dosa, kembali dipersatukan, diperdamaikan dengan Allah karena penebusan dan kemenangan Kristus di atas kayu salib. Karena itu kita boleh kembali belajar untuk percaya dan taat kepada Allah. Kristus adalah wakil kita.
yang sempurna, yang tidak bercacat. Dia tidak lahir dengan natur dosa, tapi dia taat kepada perintah Allah sampai mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Adam telah gagal di dalam mentaati Allah. Adam memberontak kepada Allah, kepada kedaulatan Allah, sehingga membawa dunia dan segala isinya ini jatuh di dalam dosa. Tetapi karena ketaatan Kristus kepada Allah, kita mendapatkan pendamaian dengan Allah melalui iman di dalam darah-Nya. Nah, Jabengyu, hari ini kita belajar kondisi berdosa Adam dan Hawa itu diwariskan pada anak-anak mereka, kepada keturunan mereka. Kain dan Habel adalah orang-orang pertama yang lahir dengan natur dosa. Kain menolak Allah, Habel mempercayai dan taat kepada Allah. Yang kedua, kita juga belajar bagaimana Allah memakai orang benar dan orang fasik untuk menggenapi rencananya. Anugerah umum, yaitu yang diberikan kepada Kain dan keturunannya, itu diberikan bagi semua orang benar dan bagi semua orang yang fasik juga. Contohnya seperti misalnya matahari, Jabengyu. Matahari itu ada bagi semua orang benar dan juga bagi orang fasik. Demikian juga hujan. Musim-musim yang berganti, misalnya musim menuai ataupun musim-musim panas. Semuanya itu ada. Itulah yang diberikan bagi anugerah umum. Anugerah untuk semua orang yang benar dan orang fasik. Dan ketiga, kita belajar bagaimana keselamatan itu diberikan hanya melalui anugerah khusus. Karena namanya khusus, hanya diberikan itu bagi setiap orang yang percaya kepada Kristus, percaya kepada penebusan Kristus di atas kayu salib dan kebangkitannya. Nah, demikianlah kita belajar hari ini bagaimana kasih karunia, anugerah Allah tetap ada meskipun kita orang berdosa, bukan berarti sudah habis demikian. Allah tetap menyediakan rencana keselamatan bagi kita semua di dalam Yesus. Nah, sampai demikian pelajaran firman hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih karena firman-Mu yang menyatakan bahwa ada keselamatan bagi kami semua di dalam Yesus. Karena kematian Yesuslah kami boleh kembali didamaikan dengan Allah dan kami boleh mendapatkan keselamatan itu. Terima kasih Bapa. Banyak hal di dalam firman-Mu yang kami masih kurang mengerti, tapi kami percaya oleh kasih karunia dan anugerah-Mu dan Roh Kudus-Mu sajalah yang akan memberikan pengertian kepada kami. Lausu sudah selesai berbicara Bapa, tapi biarlah Roh Kudus-Mu terus yang akan berbicara kepada anak-anak. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ayat hafalan hari ini kita ambil dari Roma 1 ayat 16 dan 17. Mari kita baca sama-sama. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani.
sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Amin. Wah, firman Tuhan hari ini sangat bagus ya. Mengingatkan kita untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Yaitu hidup kita seluruhnya kita gunakan untuk menyenangkan hati Tuhan. Mari kita pujikan sebuah pujian ya. Memperkenankan hati Tuhan. Tak mau hidup percuma, tiada hasilnya. Tolong ku ya Tuhan, gunakan tiap waktu, menyenangkan hati Tuhan, inilah doaku. Asal Tuhan kuatkan, ku mau setia selalu. Sekali lagi ya. Ku tak mau hidup percuma, tiada hasilnya. Tolong ku ya Tuhan, gunakan tiap waktu, menyenangkan hati Tuhan, inilah doaku. Asal Tuhan kuatkan, ku mau setia selalu. Sampai di sini ya ibadah kita hari ini. Jangan lupa untuk memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Kalian bisa titip papa mama untuk transfer ke rekening gereja. Sampai jumpa minggu depan di Ibadah Sekolah Minggu GKA Elion versi online.